Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Kodir, saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan soal sosiologi pemerintahan, pertemuan yang kedua. Kalau minggu lalu saya sudah menyampaikan materi pertama, sekarang materi lanjutan. Dalam materi ini saya ingin menjelaskan tentang secara ringkas tentang apa itu sebetulnya sosiologi pemerintahan, lalu kemudian bagaimana kajian-kajian sosiologi pemerintahan itu ada, dan kemudian bagaimana pengertian tentang masyarakat, tindakan sosial, serta perilaku masyarakat. Saya akan kutipkan beberapa pendapat ahli terkait dengan beberapa hal, yaitu sosiologi politik pemerintahan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan saudara-saudara semua, para mahasiswa paham. Pertama, sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang perilaku, tentang masyarakat, tentang sistem sosial, tentang nilai, struktur, dan juga tindakan-tindakan sosial politik. Tetapi ada lagi ahli yang mengatakan bahwa sosiologi itu juga terkait langsung dengan sosiologi politik. Maka sosiologi politik itu sebetulnya adalah sebuah ilmu yang membahas tentang sikap politik, tindakan politik, relasi sosial politik, serta artikulasi politik. Apa itu artikulasi politik? Yaitu cara orang mengekspresikan tindakan-tindakan politik. Lalu kenapa saya ingin membahas juga tentang sosiologi politik Islam? Karena faktanya Indonesia merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh orang yang berpenduduk beragama Islam. Sampai dengan saat ini sekurang-kurangnya ada 87,7% orang muslim yang ada di Indonesia. Sementara penduduk yang lain itu beragama tidak Islam. Sehingga begitu pentingnya tentang politik Islam Indonesia di dalam ini. Karena itu saya ingin melihat nanti tentang bagaimana sih perilaku masyarakat Islam, sistem nilai yang dipakai, lalu kemudian artikulasi politik umat Islam. Nah, kemudian dari mana sebetulnya pengertian itu ada? Ternyata sosiologi politik pemerintahan ini bermula dari ilmu sosiologi, lalu kemudian dalamnya adalah ilmu sosiologi politik, lalu kemudian sosiologi politik Islam, dan wafil khusus adalah sosiologi politik pemerintahan dan Islam di Indonesia. Nah, kita akan lihat, ini dia kira-kira pembahasan secara sederhana, ruang lingkup sosiologi pemerintahan, politik pemerintahan, yaitu ilmu sosiologi, lalu kemudian sosiologi politik, lalu kemudian sosiologi politik Islam, serta sosiologi pemerintahan. Ini semua menjadi bagian di dalam kajian sosiologi politik pemerintahan. Lalu kemudian apa itu kajian-kajian yang terkait dengan sosiologi politik Islam? Ini dia. Di situ akan membahas tentang tindakan sosial orang Islam, lalu kemudian mobilitas sosial, serta kelas-kelas sosial di dalam masyarakat, dan wabil khusus adalah Islam. Apa itu tindakan sosial? Tindakan sosial adalah tindakan yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan-tindakan yang ada di dalam masyarakat. Kita sebagai seorang muslim berhadapan dengan orang muslim yang lain, orang muslim dengan orang yang tidak beragama Islam. Atau orang muslim berhadapan dengan umat agama lain. Lalu kemudian mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini ada dua biasanya, yaitu mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu berhubungan dengan bagaimana kita berperilaku di masyarakat, tidak ada tendensi politik, sementara mobilitas vertikal itu berkaitan dengan soal perjalanan seseorang di dalam dunia politik. Misalnya menjadi lurah, menjadi camat, lalu kemudian menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi gubernur, itu disebut dengan mobilitas vertikal. Lalu sekarang tentang strata sosial atau kelas sosial. Secara sederhana, strata sosial itu disebutkan di dalam konteks ini ada orang bernama Z.S. Furnival. Dia membagi sekurang-kurangnya 3 kelompok masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Di Indonesia itu secara sederhana, kelas sosial itu terbagi kelas masyarakat miskin, kelas masyarakat menengah, serta kelas masyarakat orang kaya atau kelas elit. Nah, yang miskin tentu jumlahnya banyak, lalu kemudian yang menengah makin sedikit, lalu kemudian yang kelas elit menjadi lebih sedikit. Orang Indonesia dikatakan yang elit itu kira-kira hanya
dari total penduduk Indonesia, tetapi menguasai banyak aset. Kelas menengah itu mencapai 37%, menguasai sudah lumayan banyak. Sisanya adalah kelompok sosial yang miskin, yang jumlahnya lebih dari 50% orang Indonesia. Nah, kemudian apa itu tindakan di dalam masyarakat atau masyarakat? Terkait dengan masyarakat itu berhubungan dengan soal tindakan, mobilitas sosial dan mobilitas vertikal. Selain itu, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada mobilitas sosial berkaitan dengan hal yang tidak politik tapi bisa berdampak politik, dan kemudian mobilitas vertikal ini adalah tindakan yang selalu berhubungan dengan soal politik atau berkaitan dengan soal policy. Nah, ini dia tindakan-tindakan dalam struktur sosiologi biasanya lebih mudah dibuat begini. Ada tindakan sosial yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu berkaitan dengan soal politik, yaitu menjadi pengurus partai misalnya, atau juga menjadi pengurus atau menjadi pimpinan di dalam sebuah birokrasi. Tadi saya sebutkan menjadi camat, bupati, dan kepala desa seperti yang lain. Nah, tindakan-tindakan non-politik itu misalnya Anda memiliki pekerjaan, Anda aktif di dalam sebuah NGO atau sebuah perkumpulan seniman. Nah, itu bukan mobilitas vertikal, tetapi ini bisa berdampak dalam hal vertikal. Nah, kemudian berlaku ini bisa berlaku yang sifatnya berlaku struktural, bisa disebut sebuah berlaku politik. Kemudian ada sebut berlaku sosial, yaitu berlaku masyarakat secara umum, serta berlaku sosial keagamaan, yaitu tentang religiusitas yang ada di dalam masyarakat. Karena itu, sebetulnya karena kita berbicara di Indonesia, maka bagaimana berlaku keagamaan, berlaku keislaman masyarakat menjadi sangat penting sekali. Ini dia, Pak Rus mengatakan berlaku struktural itu adalah berlaku yang berhubungan dengan kekuasaan, sementara berlaku sosial itu berhubungan dengan soal pergaulan sosial. Kalau Anda berteman dengan orang Sunda, orang Madura, orang Papua, itu disebut berlaku sosial. Nah, kemudian berlaku sosial yang lain, berlaku sosial keagamaan, yaitu tentang kesalehan orang beragama. Kalau ada pertanyaan, kenapa ada orang beragama tapi tidak soleh? Nah, ini dikaji dalam berlaku sosial keagamaan. Kenapa ada orang beragama tetap soleh? Itulah bagian dari berlaku sosial keagamaan. Nah, kira-kira begitu, saudara-saudara semua. Anda boleh baca literaturnya dalam buku yang sudah saya tayangkan ini. Mudah-mudahan dari seluruh buku ini bisa Anda baca di tempat lain lagi, akan bermanfaat dan semakin memperkaya pengetahuan saudara semua. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.